Luar biasa hari ini. Luar biasa ya. Wira vokalnya begitu cas sekali. Cas ya. Mengimbangi vokalnya Bang Munir juga Apa nih. bedamu kamu dengan daun? Aduh, Beda apa? Beda kamu dengan daun? daun, Ah. daun. Nggak tahu. Apa? Nggak tahu, kalau daun jatuh ke tanah hari ini kamu jatuh ke hatiku. Ya Allah, ya Allah. Tak Luar tolong. biasa. Astagfirullahaladzim. Apa kata Ingat Pak di Habib? rumah. Langsung diingat Pak Habib. Nah, itulah kalian kan. Ingat di rumah, ingat di rumah. Kan Terima kita kasih sebagai loh, Pak. sesama Iya, manusia harus saling mengingatkan. Betul, betul. Itu perlu. Kenapa Bang Munir ada niat mau mengingatkan nambah itu paling lagi? penting. Makanya kita ingatkan kepada masyarakat Sumatera Utara, hari ini COVID-19 masih ada. Masih ada Jangan ya? lupa. Nah, prokes tetap kita jaga, tapi ada batasan. Betul. Pemerintah udah memberikan kelonggaran, misalnya dalam memakai masker di ruangan terbuka, macam tempat kita ini, karena area agak luas, bolehlah kita lepas masker Boleh, kita. Tak boleh lagi. Tapi tak boleh lagi. Hati-hati Langsung. Bang Munir. Kenapa diprotes? Karena ibu kita Kabid P2P, P2P. Dinkes Sumatera Utara. Itu dia luar biasa ini hari Luar ibu biasa. kita hadir. Ibu Sarifah Zakia, Magister Kesehatan. Kesehatan. Oh. Yang kesana awak nyebutkan. Oh gitu, kenapa Bang Munir nggak berani lagi? Bukan nggak berani, jangan gitu. Masakan kati si batang kati, jangan tetak si batang jati kata. Kalau udah laki-laki sama laki-laki nanti dibilang orang LGBT. Nggak paham dia. Oke lah kalau gitu. Nah ini udah biasa Ada juga ya yang Bang Afif foto udah sering kita kan. kemari. Pokoknya Ada kalau foto. udah bahas soal COVID-19 ini Bang Afif yang Apa? sering kita ajak Rejo. diskusi ya Bang Afif. Ya, kabarnya sehat Bang Afif? Alhamdulillah sehat. Nggak bosan ya lihat Bang Munir lagi ya? Lumayan. Lumayan Nggak, ya. biar sedikit tahu. ya. Sebenarnya udah hajab kali ini nggak. Cuman karena hari ini acara TV, oh Bang Munir yang baik. Habis itu keluar. Abang banyak kali cingkau. Sadar diri juga berarti Bang Munir ya. Oke, ini kita Allah ngomongin Akbar. soal vaksinasi keempat ya atau booster yang kedua Bang Iya, Munir. iya, iya. Nah, ini kan kalau untuk tenaga kesehatan sudah mulai dari 29 Juli lalu ya Bu Dokter ya. Nah, kalau Widya ingin mengkonfirmasi lagi nih ke Bu Dokter sampai saat ini kalau sudah dimulai 29 Juli kemarin sampai saat ini sudah ada begitu berarti tenaga kesehatan yang sudah kemudian melakukan vaksinasi booster kedua begitu. Seperti apa? Baik, mungkin edaran ya, surat edaran dari Kementerian Kesehatan tuh sudah keluar di tanggal 29 Juli 2022 untuk booster kedua. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah membuat edaran juga ke kabupaten kota nih terkait booster 2 untuk tenaga kesehatan. Jadi memang kapasitas untuk saat ini kita mengutamakan tenaga kesehatan yang terutama merawat COVID atau di ruang isolasi. Itu yang terutama. Bukan berarti tenaga kesehatan lain tidak divaksin, tetap divaksin. Tetap divaksin. Oke, kalau booster pertama kemarin atau vaksinasi ketiga, semua tenaga kesehatan sudah mendapatkannya, Bu Dokter? Jadi untuk booster pertama itu semua tenaga kesehatan yang berjumlah 93.508 di Sumatera Utara sudah divaksin. Itu satu. Ada yang bertanya, kadang-kadang kan aku nakal juga, aku duduk di warung kopi. Pak Haji, Tunggu dulu. Nakal duduk di warung kopi itu Iya. maksudnya kayak mana? maksudnya Warung gini, kopi mana? senakal-nakalnya aku paling nakal pun aku duduk di warung Oh, kopi, iya, itunya iya. maksudnya. Iya, iya, oke. Artinya begini, ada yang bertanya ini Bu, Ya, Pak Haji, aku dengar ini mulai ada katanya vaksin keempat, betul itu Pak Haji? Sekarang mau kutanyakan Bu, kalau ada 1, 2, 3, masyarakat kan itu taunya, 1, 2, 3, masuk ke 4. Padahal kita tahu bersama, sama-sama booster. Ini yang menjadi pertanyaan kan saya Bu, apakah booster pertama dengan kedua sama jenisnya? Nah, ini Oke, perlu kita tanya. baik, mungkin Bapak Ibu pemirsa, jadi vaksin pertama kedua itu yang sama jenisnya hanya Moderna. Oh. Kalau untuk vaksin lain seperti itu Sinovac, dia bisa dapat Pfizer, dia bisa dapat Sinovac lagi, dia bisa dapat AstraZeneca atau Sinopharm. Hanya khusus Moderna tidak boleh ke lain hati, Pak. Oke, begitu ya. Sudah jodohnya udah begitu Sudah, ya, Bang iya, Munir? sudah Boleh diaturkan. kelainan hati. Nggak boleh kalian. Arti istilah one heart, satu hati. Aduh, Nah, ngeri kali. Yes. itu dia. Tak Tapi- boleh lain hati. Tapi Bu Makanya. Dokter sebenarnya ini jadi pertanyaan banyak masyarakat juga ya. Udah vaksinasi 1, 2, ada booster 1 lagi. Sekarang mau ada booster kedua lagi. Urgensinya sebenarnya apa sih sampai kami harus bolak-balik disuntik begitu Bu Dokter? Jadi kenapa sih perlu ya booster 2, booster 2, tapi udah 1, udah 2, udah 3, udah 4, udah. Kalau kita melihat kesenjangan kemarin, setelah 1, 2 dibebaskan oleh pemerintah, ternyata kita kan lost jadinya. Lost Ya, tuh betul. suka hati ya, prokes sudah lepas di lapangan, di masyarakat, dan kita boleh berangkat hanya vaksin 1, 2. Ternyata setelah itu
libur, ada libur Imlek kemarin, libur yang agak panjang di Idul Fitri, ternyata pandemi itu belum berakhir, angkanya masih tetap naik lagi, sehingga diperlukanlah booster 3 tadi. Nah, itulah makanya memang semua harus di booster 3, karena apa? Dengan booster 3 itulah mungkin nanti akan daya tahan tubuh akan terbentuk, sehingga sepertinya pun kalau masyarakat terkena juga COVID tapi tidak berat. Oke, baik. Itulah yang diharapkan. Gitu ya. Ya. Tambah harapan kita bersama yang tadi pandemi, dengan di boosternya kita booster kedua, pandemi tadi jadi endemi. Endemi. Itu di harapan kita bersama itu ya kan. Oke, baik. Kalau gitu kita tanya ke Bang Afif ya, Pak. Iyalah. Nggak berani nanya ke Bang Afif langsung nih? Bukan, tak berani. Biar lebih afdol istilahnya. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan sudah disampaikan ya Bang Afif sama Dokter Syarifah Zakia bahwasannya urgensinya tadi sudah dijelaskan seperti apa. Kalau dari pandangan DPRD, Bang Afif selaku anggota DPRD Kota Medan melihat sekarang pemerintah bukan mewajibkan ya, tapi sudah memulai nih vaksinasi booster kedua ini bagi tenaga kesehatan. Ada kemungkinan mungkin nanti juga untuk masyarakat. Nah, ini kalau melihat pandangan masyarakat kan memang pertanyaannya apa sih pentingnya begitu. Tapi kalau dari DPRD melihat keputusan pemerintah ini seperti apa? Kalau kami melihatnya pasti udah tepat. Yang penting kan seperti tadi kita ingatkan sama Bang Munir, Iya, booster itu kedua, iya, cuma booster aja. iya, iya. Istri jangan tambah, 1 aja cukup. Ya. Jadi ini supaya jelas. Iya. Kadang Pak Munir ini tadi menggoda-godain pemain band kita kan agak marah nanti istri di Bapak rumah. yakin Pak, tak ubah kata pantun, kalau batu katakan batu, jangan tak batang jerami. Kalau satu cukuplah satu, jangan lakukan poligami. Betul, itu dia. mantap, mantap. Iya. Jadi Kalau itunya Pak. kalau kami dari DPRD seperti kata ini Ibu Syarifah ini saudara saya. Oke, baik. Susuku. Saudara saya juga, ini sama kami. Jadi kami melihat begini, kita kan sebenarnya fokus pemerintah saat ini bukan hanya pengendalian COVID, tapi kan pemulihan ekonomi nasional. Iya. Pemulihan ekonomi itu tidak bisa terlaksana apabila COVID ini belum terkendali. Jadi booster itu dulunya sangat, apalagi hari ini sangat sedikit yang booster ya. Bahkan di kalangan kita juga masih ada beberapa yang belum booster, Bu. Walaupun booster itu langsung di kantor kita. Tapi di sisi lain kita harus memikirkan kalau misalnya booster itu diwajibkan, maka itu bisa menambah daya tahan tubuh yang akhirnya kita bisa turun tadi jadi endemi. Intinya adalah bagaimana ekonomi kita yang sudah cukup terpukul hari ini oleh COVID-19 bisa bangkit kalau bisa lebih kuat dari sebelum pandemi. Jadi kalau kami ngelihatnya, apalagi dengan kondisi hari ini, kita jangan sampai terperosok lagi kembali ke dalam pandemi yang kemarin. Artinya yang dilakukan hari ini bukan karena ada 1 atau 2 hal, mungkin ada yang bilang ada yang bisnis booster, ada yang bisnis PCR, bukan itu sebenarnya tujuan utama. Tapi tujuan utama kita adalah pengendalian. Setelah kita bisa kendalikan, maka ekonomi kita bisa kembali lagi. Jangan sampai PPKM ini levelnya naik lagi. Iya, betul. Kalau PPKM level naik lagi, ekonomi kita hancur lagi. Ini sekarang hari ini yang dulunya kesulitan sudah mulai pelan-pelan sudah mulai bangkit pelan-pelan. Ini harusnya kita support, harus kita berikan dukungan yang memang cukup dan memang seperti yang mereka butuhkan. Sehingga dengan adanya booster kedua nanti setelah tenaga kesehatan akan dilaksanakan untuk masyarakat misalnya, itu untuk menambah daya tahan tubuh kita agar kita tidak kembali lagi seperti yang kemarin. Trauma kita bukan hanya COVID-nya, tapi akibat dari COVID-19 terhadap ekonomi maupun kehidupan kita. Jangan sampai anak-anak balik lagi online ya. Jadi online, tidak kenal kawan, tidak kenal guru, akhirnya kan secara mental maupun cara beretika itu kan harus diajarkan praktek ya. Tidak bisa hanya teori lewat Zoom, sangat banyak pengaruh yang tidak baik bagi kita kalau terus kita laksanakan online maupun Zoom hanya karena pandemi kita tidak bisa kendalikan, dan itu pun karena masyarakat kita tidak mau booster. Jadi ini sebenarnya bukan untuk pemerintah tapi untuk kita semua. Oke, untuk kita semua. Artinya kenapa? Pesan daripada kita bersama kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara pada khususnya Kota Medan. Jangan curigai pemerintah apapun untuk menginstruksikan kita untuk booster 4. Artinya tujuannya untuk kebaikan kita bersama khususnya masyarakat. Apalagi dibilang Pak Apip tadi,
Kadang-kadang kalau sempat sekolah daring lagi, emak-emak di rumah darah tingginya makin tinggi. Biar tahu kita yuk, jangan lupa itu pesanku. Ingat itu. Oke. Dokter, kalau berbicara soal COVID-19, sebenarnya kalau di Sumatera Utara kondisinya saat ini seperti apa? Bisa kita katakan terkendali kalau kita bandingkan dengan Jakarta yang memang saat ini kasusnya sedang melonjak begitu. Oke, baik. Kalau di Sumatera Utara saat ini memang sih COVID ini agak naik sedikit, tapi tidak seperti DKI. Oke. Ya masih terkendali lah naiknya, Sedikit. dikategorikan masih dalam kategori isoman. Oke. Isolasi mandiri di rumah, atau mungkin kalaupun di rumah sakit itu 1-2 yang tingkatnya parah. Biasanya ini hanya kadang flu, demam, itu yang isoman. Jadi kalau yang saat ini seperti DKI kita belum ada. Mudah-mudahan jangan Insya Allah, sampai insya seperti Allah itu, nggak insya ada. Allah. Dan kasus kita juga bervariasi setiap harinya, nggak terus tinggi terus. Jadi ada hari-hari tertentu dia tinggi. Biasanya itu tinggi karena apa? Itu biasanya di hari libur. Libur dia Sabtu, libur Minggu libur, dia selalu cek Senin, itu selalu positif. Mungkin akibat banyaknya Kegiatan di luar. mobile tadi di luar, sehingga mungkin terpapar, terkonfirmasi dengan virus tersebut. Dan ini belum ada terkait dengan subvarian COVID yang baru ya dokter ya? Untuk subvarian Untuk di COVID Sumatera yang BA.4, BA.5 itu saat ini ya jangan mudah-mudahan belum Mudah-mudahan nggak ya, ada dokter? di Sumatera Utara. Oke, di Sumatera Utara masih aman. Ya, Sama insya itu. Allah, mudah-mudahan. Monkeypox juga belum ada di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan Apa? belum Apa ada. dia? Ya. Apa tadi namanya? Monkey-nya ada. Fok, monkey-nya ada. Monkey-nya tapi ada. Foknya nggak ada. Itu dia. Baru dengar ini Monkeypox. buatan sendiri Pak. Cacar monyet, Pak. Ala ilaha illallah. Memang Bang Afif ini Pelawak tiba-tiba Afif. muncul idenya Bang Afif bukan, ya? dia ngomong bahasa Inggris, kita nggak ngerti maksudnya apa. Kalau orang Inggrisnya iya. kita ngerti. Namanya pengaruh apa, Pak? Iya. Agak lekak cakapnya. Karena tadi kerakap batang kerakap, Kerakap batang kerakap kerakap. tetak batang kepompong. Kenapa? Cakap agak celat karena giginya udah ompong. Kelihatan ya agak-agak omongnya dikit ya Aduh, Bang Afif. ampun lah pokoknya. Cakep. Cuman- Pakai pantun lah terus. Gigi ompong gatal tetap. Oke, Allah ini Akbar. ngomongin soal vaksinasi booster lagi. Widya kembali lagi ke dokter terlebih dahulu untuk kemudian menanyakan soal data vaksinasi booster yang pertama begitu. Kalau secara data kembali lagi ini dokter, capaian vaksinasi booster kita yang ketiga di Sumatera Utara seperti apa nih ya? Sepertinya masih rendah ya dokter ya? Jadi itu tadi capaian booster yang pertama itu jauh dari harapan kita. Ya, masih sangat-sangat rendah. Jadi mungkin antusias masyarakat yang sangat kurang. Itu tadi mungkin karena peraturan di Ya. 1-2 itu dianggap sudah cukup. Sudah cukup. 1-2 sudah cukup kok, ternyata aman. Tidak terkena COVID, bisa bepergian kemana-mana gitu. Sehingga ya udahlah 1-2 aja, nggak usah booster lagi. Itulah. Jadi makanya saat ini memang kami lagi gencar ini ya untuk mengejar booster 1. Booster Ya Pak, jadi booster 1, booster 2 saat ini. Booster 1 itu kita coba bekerjasama Kota Medan nih. Kota Medan kita push Kota Medan karena barometernya itu Kota Medan. Ya. Jadi Kota Medan itu dia buka sentra juga, sentra di mall ya, di mall, di pusat perbelanjaan. Terus juga kita kemarin ada buka di Bank Sumut ya. Oke. Di Bank Sumut juga ada buka itu jadi lapangan benteng. Ada benteng. beberapa hari kita buka, tapi itu tadi memang kita butuh kesadaran masyarakat bagaimana masyarakat mau untuk melakukan booster tadi. Karena kalau tidak booster pasti nanti yang namanya endemi ini tidak akan habis dari muka Iya, bumi kita ini. betul. Selanjutnya juga kenapa sih masyarakat takut ya, terutama booster ini yang sulit kita dapati itu pada masyarakat yang dengan penyakit komorbid, Komorbid. penyakit bawaan. Ini yang mereka merasa itu membahayakan, itu tidak perlu. Mungkin di sini masyarakat perlu edukasi ya. Edukasi mungkin ya kita dari pelayanan kesehatannya mungkin edukasi, perlu banyak edukasi. Dan juga kita minta bantuan dari sektor lain bagaimana nanti agar masyarakat ini mau lah untuk melakukan booster kedua. Booster pertama. Booster pertama. Karena apa itu tadi capainya yang sangat hanya 26%. 26%. Ah, Bahkan Medan tidak sampai itu- setengahnya ya? Medan berapa persen? Medan itu saya tak silap itu 27-an. 27. Semua masih Ya, cakupannya rendah. artinya kenapa kita mintalah kepada seluruh masyarakat secara sukarela datang ke puskesmas untuk melakukan vaksin booster yang pertama. Nah, itu harapan kita. Jadi jangan takut. Udah itu jangan semangat kali vaksin. Informasi tentang kesehatan kita jangan ditutup-tutupi. Betul. Terbuka aja. Karena kenapa?
mana tahu ada simpanan awak. Simpanan apa Jadi dulu Bang terbuka Munir? penyakit. Comorbid. Tolong jelas. Jadi tolong terbuka sehingga petugas medis pun gampang untuk menindaklanjuti saran dan sarannya artisnya ya. Bapak Ibu ya di rumah Oke, ingat ya. baik. Biar pencapaian target kita penuh ya. Oke. Nah. Baru 26% loh di Sumatera Utara, belum Iya. sampai 50% dokter. Iya. Ini sangat miris ya sebenarnya Bang Munir. Bang Afif dari DPRD Kota Medan ini gimana nih caranya mengajak masyarakat Kota Medan dulu nih sebenarnya khususnya untuk kemudian mau sama-sama mensukseskan vaksinasi dari pemerintah? Pertama edukasi pasti kan. Edukasi dulu dan pendataan. Masalahnya apakah hari ini sebenarnya pendataan booster tuh lebih mudah daripada pendataan kita di awal. Iya. Karena sudah ada yang Sudah vaksin ada. sebelumnya. Kita sudah punya data peduli lindungi yang sebelumnya juga. Itu bisa kita gunakan itu untuk booster. Tinggal bagaimana memfollow up orang yang sudah vaksin kedua untuk mengajak dia biar masuk ke vaksin yang ketiga booster. Artinya itulah yang harus dilaksanakan pemerintah. Dan sebenarnya kalau saya melihatnya booster lebih simpel dibanding kita pertama dulu membujuk orang vaksin. Sampai kita harus buat aturan kalau mau kemana-mana harus vaksin. Sehingga semua wajib jadi vaksin. Sampai masuk mall juga harus vaksin. Masuk tempat umum juga harus vaksin. Artinya yang begitu terpaksa lah yang belum vaksin. Tapi kan kalau hari ini kita udah punya data. Kalau dulu kita kan masalah kita data, ada yang misalnya vaksin di kecamatan belum 100%. Ternyata juga orangnya sudah tidak tinggal di sana. Jadi tidak mungkin juga divaksin. Ada yang sudah pindah ke provinsi lain, ke kota lain, tapi pendataan Dukcapilnya masih di kecamatan itu. Kalau hari ini kan udah jelas nih, yang vaksin di Medan ada datanya semua. Tinggal itu aja didatangin. Itu kan ada kita punya perangkat kepala lingkungan, kita punya puskesmas, yang sebenarnya harusnya mengedukasi langsung ke masyarakat bagaimana agar bisa masyarakat itu mau. Di sisi lain mungkin fasilitas kita juga di puskesmas, saya lihat di Medan masih ada beberapa puskesmas yang belum pantas lah untuk dijadikan puskesmas di kota yang besar. Artinya itu juga harusnya kita perbaiki juga. Ini dalam hari ini kita sedang membahas PAPBD, kita sedang mencoba mengingatkan kembali pemerintah kota agar bisa memperbaiki fasilitas sehingga orang ke puskesmas itu tidak takut. Kadang bentuk fasilitas itu juga membuat orang ada ketakutan juga gitu. Kalau fasilitasnya seperti rumah lama, Kurang meyakinkan ya Bang Afif ya? saya aja takut masuk ke sana gitu. Itu masih ada di Kota Medan. Oke. Kota metropolitan yang hari ini dengan program yang kita tahu dari pemerintah kota hari ini sangat luar biasa, tapi dalam fasilitas publik masih ada yang masih belum pantas untuk dijadikan fasilitas di kota sebesar Kota Medan. Makanya di sisi lain itu juga harus kita laksanakan booster. Tadi ada barcode kalau nggak salah. Iya. Jadi yang paling penting tadi Bu Syarifah bilang bagaimana agar OPD ini yang ada di dalam lingkungan pemerintah kota itu dulu mesti wajib booster. Itu mungkin sudah berapa persen kali Bu ya? Itu sendiri udah berapa persen? Itu ada honorer, ada yang namanya BUMN. Iya. BUMN kita yang di Pegawai. Kota Medan saja udah berapa? Gitu. Pemprov berapa? Pemerintah kota ada berapa? Kita di Medan mungkin untuk pegawai pemerintah kota kita sendiri ada kurang lebih kalau nggak salah 30 ribuan lebih gitu. Iya. Yang bisa sebenarnya kita wajibkan booster, kecuali komorbid. Di OPD pemerintah provinsi ada berapa lagi? BUMN, kementerian yang ada di Kota Medan, yang hari ini ada perwakilan-perwakilannya di Kota Medan. Begitu juga BPN, imigrasi, bea cukai, yang semua kantor negara dan PNS yang ada di Kota Medan, itu harus kita data. Kita pastikan mereka booster dulu, baru kita bisa ngajak masyarakat untuk booster. Tidak cocok kita mengajak sedangkan kita saja belum. Ya. Makanya ini penting, bukan hanya kita memotivasi ke masyarakat, tapi kami berharap terutama ASN, PNS yang baik itu di bawah pemerintah daerah maupun di bawah kementerian atau lembaga negara untuk bisa booster dulu supaya memotivasi masyarakat yang lain. Oke. Ya, itulah dia bahagianya booster. Artinya kenapa? Siapapun kita, strata atau apapun kita,
vaksin tetap yang namanya gratis. Free, tidak ada pembayaran. Iya. Tapi ingat, jangan lupa informasi kesehatan diri Anda sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita bersama. Oke, jadi Ya, jangan tak malas-malas obat ya. apa? Widya, Widya, jangan Widya ganti-ganti sampean, ya. Widya. Kerakap batang kerakap, jangan dicecak si buah timun. Banyak-banyak kita tunda dulu bercakap. Oke Kita lah. dengarkan musik sambil minum. Hari ini semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Tambah sejuk hati awak dengarkannya kan. Tambah Banting lagu, kena lagi teh. Ini luar biasa. Tambah enak lanjutan omongan kita ini. Makin panjang ini. Tapi jangan dibawa ke hati ya Bang. Oh Mungkin. enggak. Jangan dibawa ke Tapi hati. Bahaya, perlu Bang. kita ingatkan Widya, setelah ini pula jangan bosan-bosan kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalaupun kita ngomong-ngomong di sini, banyak juga masyarakat nggak paham. Jadi perlu jumpa masyarakat, Pak, begini. Sosialisasi itu perlu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini? Ya kan, itu dia. Seperti apa, Dokter? Jadi sebenarnya kok sosialisasi Dinas Kesehatan Provinsi sendiri ya sudah menggandeng ini beberapa OPD ya, beberapa OPD terkait sampai juga Bapak anggota dewan ya. Saat ini kita sudah pada turun ke lapangan ya terkait di beberapa kabupaten kota kita didampingi oleh anggota dewan nih sampai ke kabupaten kota saat ini bagaimana agar masyarakat mau nerima vaksin COVID ini. Jadi kalau edukasi, komunikasi, informasi, edukasi itu ya sudah kita berikan ke masyarakat. Jadi tinggal bagaimana masyarakat ini mau sekarang. Jadi kalau informasi itu udah banyak banget. Kita sudah lewat media, ya media Instagram kita ada, WA juga sudah ada, bahkan sudah di puskesmas banyak tuh pentingnya vaksin juga sudah diedarkan oleh puskesmas. Jadi tidak kurang informasi itu kita berikan. Bahkan saat ini kita itu turun di berapa kabupaten kota itu sudah banyak banget. Bahkan sampai udah sudah terkait dengan lintas sektor lain. Dari pariwisata itu masing-masing tugasnya apa, kita tugasnya apa. Seperti Bapak anggota dewan ini sangat membantu kami juga. Kenapa? Di kantor DPR sendiri kita juga pernah buka sentra vaksin. Ya, jadi kok di masyarakat juga kita diarahkan juga seperti di gereja itu ada. Jadi dari petugas kami juga ada tuh ngomong di gereja atau di pengajian di masjid-masjid, bahkan kita sudah pernah ngomong di masyarakat banyak. Jadi mungkin saat ini masyarakat kita belum begitu menyadari apa itu booster itu pentingnya. Jadi saya rasa kita butuh bantuan nih dari Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah dan kita yang ada di sini, bagaimana agar masyarakat tuh mau dan sadar pentingnya booster 1 ini. Saya rasa itu yang paling penting. Dan terkait hal itu juga sih kemarin kita juga sudah buat sosialisasi juga di sentra-sentra itu kita join sama Kota Medan ya Pak. Ya. Saya ulang kembali itu Kota Medan juga saat ini sudah buka lagi di Brastagi Buah ya. Brastagi Buah itu dia buka sentra vaksin sama di Sun Plaza. Untuk booster. Apa yang dilakukan? Jadi artinya kenapa? Kalau sosialisasinya udah tepat sasaran, tambah mengedukasi masyarakat lagi, masyarakatnya cerdas, tak perlu lagi siapkan sembako untuk menyuruh orang vaksin kan? Ya, Dulu betul. sembako Jangan dipancing dulu gitu ya kan? Iyalah, Harus artinya itulah kesadaran dia diri kan. sendiri. Oke.
Bang Afif, ini kan kalau kita lihat tadi sebenarnya sosialisasi sudah banyak dilakukan oleh pihak pemerintah, kemudian edukasi juga sudah, tapi memang capaian vaksinasi booster pertama kita ini masih rendah. Bagaimana kalau misalnya Bang Afif, agar capaian vaksinasi ini kemudian meningkat begitu, ini kita kembali lagi ke awal nih, nah lebih diketatkan lagi peraturan oleh pemerintah agar kemudian masyarakat semuanya vaksin. Ini kalau dengan cara seperti itu kira-kira lebih efektif nggak Bang Afif? Cara terakhir lah itu ya. Cara terakhir. Wah, jauh kali ya. Cara terakhir. Kenapa? Karena kasihan juga masyarakat kita. Artinya mungkin itu perlu disampaikan. Kalau ini vaksinasi booster ini mungkin persentasenya nggak naik, nggak banyak, terpaksa kita kembalikan seperti dulu lagi. Nah ini mungkin boleh disampaikan, tapi ya itu sangat membatasi semua kegiatan kita. Makanya nggak bisa kita cuman menyatakan kepada, tadi ngomong sama Bu Syarifah bahwa nanti kalau bisa ada CSR juga. CSR Kota Medan ini menarik loh. CSR Kota Medan ini potensinya sangat besar. Minimal 50 sampai 70 miliar minimal. Kalau prediksi saya 100 miliar lebih. Kita punya CSR di sini. Tapi sampai sekarang tidak berjalan dengan baik. Harusnya ini bisa kita fokuskan, bisa kita jalankan ke vaksin. Apalagi hari ini. Ini gini, hal yang nampaknya sepele hari ini, tapi kalau nggak kita laksanakan, balik lagi kita kayak dulu. Iya, betul. Lockdown lagi, lockdown kecamatan, lockdown ini. Akhirnya kita terganggu kehidupan sehari-hari kita. Hanya gara-gara si virus yang sampai sekarang keturunannya nggak habis-habis. Makin banyak malah. Makin banyak dia kawin sama A, B. Dia udah itulah. Untung waktu lebaran kemarin orang itu nggak kumpul Datang keluarga, dia. ya kan? Dia pulang kampung dia. Sempat kumpul keluarga atau dia pulang kampung. Berhalal juga. bihalal Ya, berhalal bihalal, kawan. Kampung ya. Ini yang kita jaga. Maksudnya jangan sampai karena kita nggak disiplin soal Iya, ini. betul. Karena kita udah senang, prokes itu sudah mulai dilonggarkan. Itu sangat menyenangkan bagi kita. Tidak perlu sesak napas kemana-mana. Ya kan? Selama ini kan sesak napas karena pakai masker. Pakai masker ya. Sekarang kita kalau di luar sudah bisa buka masker. Jadi harusnya itu bisa jadi motivasi supaya nggak balik lagi kita tutup lagi, terus terbatas lagi. Jangan sampai nanti event 17 Agustus tidak boleh dilaksanakan. Pesta rakyat dan lain sebagainya yang harusnya itu bisa menjadi hiburan bagi masyarakat. Akhirnya kembali lagi kita ke rumah. Ya kan, kalau kita sudah ke rumah kembali lagi ujungnya tadi sekolah tutup lagi, close lagi, Daring begitu. lagi, apa nanti lagi. work from home lagi. Dan itu kalau sekolah tutup, ekonomi yang terefek dari itu bukan cuma sekolahnya aja. Di sekitar situ ada yang berjualan, yang sangat bergantung pada bukanya sekolah ini, ramenya sekolah ini. Akhirnya gara-gara itu berapa keluarga yang berefek, berapa anggota keluarga yang kena, yang ujungnya menurunkan pendapatan masyarakat. Ya, akhirnya kita juga sebagai kota, APBD kita juga tidak bisa besar. Dampaknya. PAD kita bakal turun. Hari ini Medan sudah mulai bagus. Dan, Iya, betul. walaupun PBB dengar-dengar saya naik 2 kali lipat, Ampun. dan ini mau kita minta untuk dikembalikan seperti semula, karena sangat besar, kalau mungkin 20% masih masuk akal. Tapi ya di sisi lain, itu karena kenaikan ekonomi. Kalau sempat turun lagi, mau gimana lagi kita? Kembali lagi kita seperti dulu lagi, mana-mana, kafe tutup, ini tutup. Kita mau kumpul di mana kita, Bang Munir? Aduh. Kan nggak mungkin kompornya online ya Bang Munir ya? Kalau kumpul online nanti kena undang-undang ITE. Itu ya. Serba salah. Jadi hari ini kita tidak pernah tahu rasa nikmat kalau kita nggak pernah rasa sulit. Kita sudah rasa sulit kemarin. Hari ini nih rasanya nikmat. Ya. Karena kita bisa di luar itu bisa terbuka. Dan acara sudah mulai bisa dilaksanakan kembali. Ke mall sudah mulai bisa bebas. Walaupun saya tadi setuju sama Bu Syarifah, kalau bisa Peduli Lindungi itu janganlah cuma untuk bayar minyak beli minyak aja. Memang harus dipakai juga untuk ke mall, Ke pasar. ke rumah sakit, ke pasar, itu benar-benar lah harus Diterapkan. di-scan lagi kembali. Karena hari ini memang sudah agak longgar. Sudah agak longgar. Karena masker longgar, sampai scan-nya pun longgar. Tapi kalau kita di Jakarta, Bu, enggak. Ya. Kalau kita di Jawa,
di Jakarta itu tidak. Dia tetap masih harus kita scan, kalau nggak tidak boleh masuk. Bukti kita baru scan, terus kan ada yang checklist hijau, Iya. mesti dia lihat. Kalau merah, disuruh pulang. Jadi itu kan tidak dilaksanakan di Kota Medan. Kita kan ada di Pajang itu, scan, pajang aja tapi. Iya. Ya kan, Tapi dipajang jalan. aja. Cuma Dilakukan. nggak usah di apa, nggak usah di scan Berscan. juga, udah tetap masuk juga. Ada yang scannya lebih parah lagi, cuma di fotonya. Ya. Itu kayaknya di Medan. kurang paham ya. Wih, banyak itu di foto, udah saya foto bang katanya. Itu juga harus kita edukasi kembali Bu. Itu termasuk yang berefek pada Iya. tidak merasa perlu booster. Kan itu. Harusnya mereka merasa, wah aku nggak bisa kemana-mana kalau tidak booster. Ini hari ini kan vaksin kedua sudah diperbolehkan. Kalau misalnya vaksin kedua dibatasi, ini booster bakal dicari oleh masyarakat. Kalau saya rasa masyarakat yang mencari booster ada, hari ini ada. Apalagi ada Johnson & Johnson itu, Bu, itu Iya, gimana ya? tapi Dia kan sekali 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 suntik aja. aja. Satu dosis aja. biar satu cukup. dosis tidak perlu sampai dua Sampai kali. 2 kali. Nah itu kalau booster bagaimana? Itu kan harus kita, kalau ada misalnya yang Johnson & Johnson. Jadi dulu kami di DPRD sangat sibuk mencari vaksin karena banyak yang mau vaksin kedua. Karena masyarakat kita harus vaksin kedua. Itu sampai, Pak, vaksin yang ini di mana Pak? Saya harus vaksinnya Moderna Pak. Moderna habis. Nyari Moderna itu kan seluruh Kemana-mana. kota Medan Iya, kita untuk membantu masyarakat. Tapi hari ini nggak ada lagi yang nyari. Artinya sudah tidak merasa butuh untuk vaksin. Vaksin. Ini juga kembali ke peraturan pemerintah. Ya kita berharap jangan sampai ada pembatasan lagi yang berefek kepada ekonomi masyarakat. Karena ekonomi itu gara-gara ekonomi bisa nggak makan. Berdampak dia. Ya kan, yang kita harapkan masyarakat Kota Medan harusnya sejahtera, masa kota dagang masyarakatnya tidak sejahtera gitu. Ini yang kita dorong masyarakat agar janganlah sampai ada pembatasan, agar ekonomi kita bagus dan lapangan kerja bisa terbuka lagi di Amin, ya mana-mana, Rabbal Alamin. insya Allah, dan itu bisa membawa berkah lah sesuai Amin. dengan apa yang sudah dicanangkan oleh kalau kami pemerintah kota Medan berkah, dan kami berharap juga seperti dicanangkan Provinsi Sumatera Utara bermartabat. Aman dan bertabat. Alhamdulillah, ini luar biasa hari ini pencerdasannya. Tapi apapun itu bunyinya, pemerintah menerapkan sesuatu, menentukan sesuatu, bukan juga kehendak keinginannya. Artinya intinya untuk keselamatan masyarakatnya, Ya. untuk kesehatan masyarakatnya. Kalau tak dilaksanakan juga oleh pemerintah, amanat undang-undang kesehatan ditabrak berarti kan. Artinya semuanya merupakan satu rangkaian tidak bisa dipisahkan. Itu dia. Oke, baik. Dokter, ini mungkin masih ada banyak juga pertanyaan dari masyarakat ya. Mungkin sebenarnya lebih banyak yang berpikiran negatif begitu dokter. Ini kalau misalnya kita sering-sering disuntik, di booster, dikasih vaksin begitu, ada nggak dampak negatifnya ke tubuh kita begitu? Jadi sebenarnya kalau kita vaksin ataupun booster itu malah berdampak positif bagi tubuh kita ya. Jadi jangan masyarakat berpikir oh kalau vaksin itu akan ada dampak negatifnya nih. Nanti punya efek seperti ini, punya efek seperti itu. Jadi efeknya tidak ada. Untuk vaksin dan booster sekalipun itu tidak ada efeknya, malah dengan booster itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga kalaupun memang harus terserang COVID, dia tidak berat. Kalau dia tidak divaksin atau tidak booster, itu nanti kalau dia kena COVID itu bisa lebih berat. Makanya kalau di data kita, yang kematian itu rata-rata yang belum vaksin, ya, terutama untuk komorbid, karena dia merasa itu ada komorbid, dia takut booster, malah memperberat penyakitnya kalau dia tidak booster atau tidak vaksin. Jadi memang harus mau tidak mau kita harus vaksin karena kita memang masa saat ini virus belum hilang dari negara kita ini. Oke, berarti ini bakal ada terus berkelanjutan begitu dokter ya? Tidak hanya sampai booster kedua, nanti mungkin ada booster ketiga, vaksinasi kelima atau seperti apa kira-kira? Jadi kalau bisa terkait jangan. booster 3, 4, 5 itu saya tidak tahu ya. Karena apa? Kita masih belajar dari pengalaman ya. Pengalaman inilah yang membuat kita booster berapa sih yang kita pakai. Jadi memang saat ini hanya sampai booster 2. Apakah 3, 4, 5 itu bukan wilayah kita. Yang penting kita bagaimana cara mengamankan diri kita sehat, bisa melawan pandemi atau endemi ini tanpa ada masalah. Ya.
Jadi seperti Pak Apip tadi bilang, kalaulah endemi ini tidak berdampak kepada ekonomi kita, ya. Jadi otomatis bukan hanya kesehatan. Jadi seperti kalau kami kesehatan bilang harus WFH, balik lagi kerja di rumah, sekolah di rumah, daring, ya kan? Seperti Bapak tadi bilang, yang ada darah tinggi ibunya. Jadi berarti bukan cuma ibunya, bapaknya bukan, juga darah tinggi. Bukan hanya COVID yang datang, tapi penyakit juga datang kepada ibu rumah tangga terutama. Karena anak tadi belajarnya daring. Jadi mau tidak mau memang untuk mengatasi endemi COVID kita ini harus vaksin atau booster 1 atau 2. Yang jelas vaksin ini tidak mempunyai dampak apapun. Tidak mempunyai dampak. Biasanya kalau daring, Bu, itu yang pintar orang tuanya. Ya. Bukan anaknya. Bukan anaknya. Karena yang jawab soal ujian biasanya orang tuanya, ya kan? Oke, baik. Itulah dia ya kan, macam saya pun ya sampai saat ini seumur hidup saya udah 7 kali saya divaksin. 7 kali ya, Iya. Pak Munir ya, luar biasa. Tahun pertama polio, Oke. BCG, kolera, cacar. Maksud masuk vaksin pertama, kedua, dan booster. Oh, banyak 7. ya. Baru Berarti Pak nanti mau- Mun ini masih kurang, berarti harus bayi balik loh. Iya. Salah dia. Berapa? Imunisasi lengkap itu banyak loh Pak. Iya, Bu, Bukan hanya polio 1, Oke. bukan hanya BCG. Tuh kan, jadi koleksi Bang Cuman Munir. masa itu kami masa apa, Bu? Nggak. Masa anak zaman all. Oh, Ya, zaman Dulu. dulu. gini aja, Zaman kita dulu. bawa aja Pak Munir vaksin yang Oke. lain-lain lagi. Iya. Yang mana yang belum, Bu? Banyak masih belum Pak Munir. Insya Allah, Pak. DPT Ya, belum. besok kita vaksin. Insya Allah puskesmas nolak, Pak. Nggak ada lagi. Insya Allah, Pak. Mungkin Udah boleh kelewatan dah luar saya, ya. Ya Allah. Tapi dokter, untuk vaksinasi keempat nanti ini memang mungkin awal ini adalah difokuskan untuk nakes ya. Kalau untuk masyarakat adakah kabarnya juga untuk akan divaksin begitu? Atau nanti Harusnya iya. fokusnya juga khusus ke komorbid dulu, penderita penyakit bawaan, atau untuk lansia juga, atau bagaimana? Jadi untuk booster kedua saat ini masih tersedia untuk tenaga kesehatan ya. Jadi untuk masyarakat pasti untuk masyarakat, tapi tinggal menunggu kapan edaran dari pemerintah ada, kita akan laksanakan. Hanya memang fokuslah dulu kepada tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan? Itu tadi saya bilang di awal, tenaga kesehatanlah orang yang paling garda terdepan menghadapi pasien dengan pandemi atau dengan COVID ini. Dan pasien apapun, karena saat ini kalau pasien datang ke rumah sakit atau ke puskesmas, dia nggak bisa bilang itu COVID atau tidak COVID. Iya. Nah, dia datang dengan flu demam, bisa aja flu demamnya itu COVID. ya. Makanya tetap harus antisipasi si petugas kesehatan, selain dia pakai APD, alat pelindung diri, paling nggak pakai masker dan handscoon atau sarung tangan, dia harus vaksin booster untuk menghadapi si pelayanan kesehatan Berapa ini. lama itu, Bu, dari booster pertama ke booster kedua? Kok awak pula, Bu, acara? Nggak apa-apa, silakan. Silakan. La ilaha Jadi- illallah. Bagi honor nanti ya, bagi ya. Bagi 2 terpaksa ini. Jadi kalau jarak itu 6 bulan. 6 bulan. Dari booster 6 bulan. pertama ke booster kedua 6 bulan ya. Iya, Bu. Seperti Pak Munir tadi bilang, bukan booster 4, bukan vaksin 4 ya Pak. Iya. Booster 1, booster 2. Iya, itu. Ya. Tuh, bukan 7. Harus diluruskan Pak Bukan Munir. 7. Dari Berarti awal. 5, booster 2. 5 kali vaksin, booster 2 kali. 7 jadinya. Jadi 7, bukan 7 kali vaksin. Kayaknya Bang Munir datang hari ini untuk salah aja ya Bang Munir. Nggak apa-apa, kalau nggak ada salah nggak ada kritik. Oh, oke, Iya. betul. Tapi jangan udah dikritik salah terus, itu yang bahaya. Harus jadi perbaikan. Oke, baiklah. Nah, Jadi itu Dokter alhamdulillah. Syarifah, ini terkait dengan COVID-19 juga, meskipun memang saat ini kondisi Sumatera Utara bisa kita katakan masih terkendali, tapi apa yang kembali lagi harus diingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada? Kita tidak tahu kondisi nanti bakal seperti apa. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi lonjakan COVID ini, kita tetap melakukan prokes. Itu paling penting, prokes dan menjaga jarak, tetap memakai masker di luar gedung dan di dalam Dan di gedung. dalam gedung. Jadi tadi ada yang mengatakan kalau itu boleh, tidak Nggak pakai salah. masker tidak boleh lagi ya. Jadi tetap memakai masker, Langsung lindungi pakai diri masker. kita sendiri, minimal memakai masker, jaga jarak dan kurangi mobilitas di keramaian. Oke. Ya, itu yang paling penting saya rasa. Seperti saya. Pak Apip langsung. Begitu Saya dibilang, hari ini pakai masker. Walaupun Tapi ya, Pak yang Munir- jelasnya kenapa kita tidak pakai masker, sebelum masuk ke ruangan ini Ya. kita udah rapid, Antigen. tadi antigen, kemudian kita sudah masing-masing artinya sudah booster yang ke-1 sudah kita Oke, lakukan. ketiga, Jadi artinya cara
secara prokesnya udah kita amankan, tentu kita buka masker. Bukan berarti merupakan pembenaran. HEPA filter gimana? Apakah kita tetap harus, ini saya ngomong dari sisi DPRD ya, maksudnya apakah kita harus melakukan HEPA filter itu kita wajibkan ke gedung atau bagaimana? Nggak usah. Nggak usah ya, karena kan HEPA filter itu termasuk bisa menyaring udara. Kan? Iya, tapi kalau kita masih memakai masker aja dengan baik, Seperti dengan saya. tepat dan mengganti masker minimal itu kalau bisa 4 jam sekali itu cukup. Tapi kalau masyarakat mungkin 4 jam sekali, ini ekonominya dari mana carinya? Iya, betul. Minimal dia pakai masker tuh lah wajib ganti. Memang kuncinya adalah protokol kesehatan, Iya. terutama masker begitu ya dokter ya. Jangan dilepas meskipun mau itu di dalam ruangan, apalagi kalau dalam keadaan ramai. Kalau bisa di luar ruangan juga pakai juga ya dokter, apalagi kalau kerumunannya banyak seperti Betul. itu. Pemerintah kita kemarin kan sudah ngomongin balik tuh, Bapak Presiden kita, Iya, tetap langsung. memakai masker di luar gedung atau di dalam, gedung. Oke, tidak boleh lepas. Berarti udah diinstruksikan kembali. Ya alhamdulillah, artinya mulai jelas semuanya, terbuka semuanya, kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Karena kenapa? Keraguan akan menghancurkan kita sendiri, keraguan akan menggagalkan kita sendiri. Untuk itu jangan ragu, tapi harus tepat sasaran. Oke. Vaksin dibutuhkan, yang untuk vaksin keempat juga, ataupun booster 2 akan tiba di kalangan dan lingkungan kita nanti. Jangan curigai pemerintah, harus kita ikuti pemerintah, harus patuhi apa yang diinstruksikan pemerintah. Untuk kesehatan kita, untuk kesehatan masyarakat, untuk pandemi menjadi endemi. Ada. Oke, Bang Munir mungkin dikit lagi dia mau Iya. ke Bang Afif ya. Ini saran juga Bang Afif untuk pemerintah agar kondisi ataupun kondisi COVID-19 sekali lagi di Sumatera Utara terkendali agar tidak ada lagi lonjakan kasus di Sumatera Utara. Saran untuk Pertama pemerintah. tadi prokes pasti kan. Kedua vaksin itu yang Masker, Bapak. menjadi benar-benar kita harus laksanakan. Ya prokesnya seperti saya ini. Iya iya Pak, iya doang ampun Pak. Seperti saya ini pakai masker gitu kan. Ibu jadi ikut pakai masker Ya, jadi saya ya. maksudnya mau sombong juga sedikit-sedikit. Ya. Jadi selain itu pendataan itu paling penting. Karena kita nggak bisa hanya berbicara dari sisi misalnya tindakan A, B, C, D tanpa ada data. Betul. Makanya data yang kita perlukan itu adalah data tentang yang sudah divaksin sebelumnya. Ini harus benar-benar diperiksa. Jadi kalau saran saya Bu ke Dinas Kesehatan, baik dari provinsi maupun Kota Medan, berapa persen dari data yang sudah kita punya divaksin? Setiap kelurahan, setiap kecamatan punya warga yang sebenarnya sudah ada datanya. Tinggal targetkan saja. Misalnya dari yang sudah divaksin 30% dulu minimal harus di booster atau 50% misalnya. Dari situ kan kita bisa melihat kelurahan mana yang sudah mencapai, lingkungan mana yang sudah mencapai, dan kecamatan mana yang sudah mencapai. Jadi sebaiknya cara-cara based on data seperti ini, berbasis data seperti ini, itu yang kita laksanakan sehingga mekanismenya bisa lebih terukur. Kalau tidak, kalau hanya kita hanya memotivasi ataupun mengedukasi tanpa pendataan yang baik, maka sia-sia. Kita tidak punya tolak ukur apakah apa yang kita laksanakan ini sudah baik apa belum. Jadi saran saya dan insya Allah akan saya dorong juga ke Dinas Kesehatan Kota Medan bahwa penargetan dari persentase masyarakat wajib diukur sampai ke tingkat lingkungan dan harus ditargetkan sampai mana dan dimonitor sampai mana bisa mereka laksanakan agar lebih baik ke depannya. Target kita misalnya di 3 bulan ke depan harus 70%, bagaimana kita strateginya. Itu penting. Tanpa perencanaan, artinya gagal dalam berencana berarti berencana untuk gagal. Jadi perencanaan itu penting. Luar biasa. Oke. Gagal dalam berencana untuk gagal. Oke. Dokter mungkin ada tambahan sedikit, singkat padat saja bila ingin Jadi, disampaikan. kami harapkan kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah, ya pertama ikuti arahan pemerintah, jangan lupa prokes, memakai masker, tetap harus pakai masker di luar ataupun di ruangan tertutup, ya. Itu yang paling baik, dan ingat lakukanlah booster 1 dan booster 2 apabila sudah diloyalkan oleh pemerintah. Saya rasa itu pesan dari kami.
Oke, baik dokter Syarifah, terima kasih. Bang Afif juga terima kasih luar biasa Terima ya kasih Bang juga Munir ya. kepada masyarakat Sumatera Utara dan Kota Medan pada khususnya. Oke, langsung aja kita persilakan ya Bang Munir Iya, ke Kak silakan Wira. adikku. Silakan. Nah, Wira.